Halo sob, ketemu lagi dengan Backyard Updating. Di kesempatan kali ini, Backyard Update akan membahas tentang 5 sejarah terkelam di Indonesia sejak kemerdekaan. Penasaran apa saja sejarahnya? Yuk gak usah berlama-lama, saksikan selengkapnya hanya di Backyard Update. Solo, 78 tahun sudah Indonesia merdeka. Selama itu pula, bangsa ini telah melewati berbagai peristiwa bersejarah. Sayangnya, tak semua kejadian tersebut meninggalkan suka. Beberapa di antaranya menjadi kenangan kelam dalam sejarah tanah air dan terutamanya masyarakat yang terdampak. Sebut saja G30 SPKI, peristiwa yang juga dikenal sebagai Gestapo atau Gestap ini merupakan upaya kudeta Presiden Soekarno yang dipimpin oleh Komandan Batalion Resimen Cakrabirawa, Letkol Untung. Namun demikian, tidak hanya G30 SPKI yang masuk dalam daftar peristiwa kelam yang pernah terjadi di Nusantara. Sejumlah peristiwa berikut pun turut menjadi kenangan buruk bagi bangsa ini. Ini dia 5 tragedi terkelam yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September tahun 1948. Gerakan tersebut bertujuan membentuk negara Republik Indonesia SOVIET dan mengganti dasar negara, yakni Pancasila, dengan komunisme. Adapun alasan yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini diantaranya, yakni jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang merugikan Indonesia. Program pengembalian 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. G30 SPKI terjadi pada 30 September, pada malam hingga dini hari, dan masuk ke 1 Oktober tahun 1965. Peristiwa ini dimotori oleh pemimpin terakhir PKI Yande Dipa Nusantara Aidit atau DNAidit. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini mengincar perwira tinggi TNI di Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sementara itu, beberapa lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, dan Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono. Ada juga Mayor Jenderal Siswondo Parma, Brigadir Jenderal Donald Isaak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswamiharjo. Untuk mengakhiri pemberontakan, Soekarno kala itu lantas memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Muso Amir. Di sisi lain, Panglima Besar Sudirman juga memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur guna menjalankan operasi penumpasan dengan dibantu para santri. 2. Kerusuhan Dili November tahun 1991, Insiden Santa Cruz. Pada Oktober tahun 1991, sebuah delegasi yang terdiri dari anggota parlemen Portugal dan 12 orang wartawan dijadwalkan akan mengunjungi Timor Timur. Namun, rencana itu dibatalkan karena pemerintah Indonesia keberatan atas rencana kehadiran wartawan Australia yang mendukung gerakan kemerdekaan FRETLIEM Jeljolev sebagai anggota delegasi itu. Tak pelat, keputusan itu menyebabkan kekecewaan mahasiswa pro-kemerdekaan yang berusaha mengangkat isu-isu perjuangan di Timor Timur. Puncaknya pada 28 Oktober, pecahlah konfrontasi antara aktivis pro-integrasi dan kelompok pro-kemerdekaan yang pada saat itu tengah melakukan pertemuan di Gereja Motael Dili. Afonso Henriques dari kelompok pro-integrasi tewas dalam perkelahian dan seorang aktivis pro-kemerdekaan, sedangkan Sebastio Gomez yang ditembak mati oleh tentara Indonesia. Lalu, pada 12 November tahun 1991, para demonstran mengadakan aksi protes terhadap pemerintahan Indonesia atas prosesi penguburan Sebastio Gomez. Namun, saat memasuki kuburan, pasukan Indonesia justru mulai menembak. Sebanyak 271 orang dilaporkan tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Pembantaian ini disaksikan oleh 2 jurnalis Amerika Serikat, Amy Goodman dan Alan Nayan, dan terekam dalam pita video oleh Max Stahl. Video itu lalu digunakan dalam dokumenter First Tuesday bertajuk In Cold Blood, The Massacre of East Timor. 3. Kerusuhan Mei tahun 1998. Kerusuhan Mei tahun 1998 merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran
tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei tahun 1998 dan sehari setelahnya. 13 Mei sampai 15 Mei tahun 1998 menyusul peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM lainnya adalah saksi bisu atas peristiwa tersebut. Koordinator Investigasi dan Pendataan Tim Relawan, Sri Palupi, pernah menganalisis kerusuhan tersebut dan mendapat kesimpulan bahwa kerusuhan Mei tahun 1998 disebabkan oleh sentimen SARA yang telah lama berlangsung yang kemudian dimanfaatkan untuk memicu kericuhan akibat krisis moneter. 4. Konflik Sampit tahun 2001. Konflik Sampit yang terjadi pada awal tahun 2001 ini juga melibatkan unsur SARA. Kegaduhannya dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, namun kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Namun demikian, dalam bukunya, Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia, Gary Van Klinken mengatakan bahwa konflik tersebut tak lepas dari persoalan sosial ekonomi lokal, seperti kompetisi antara para penambang emas. Hutan-hutan Kalimantan Tengah telah lama menjadi wilayah perbatasan yang tak mengenal hukum, dan ketegangan-ketegangan baru-baru itu membantu memastikan agar kelompok-kelompok pekerja etnis kadang-kadang bentrok dengan satu sama lain. 5. Kerusuhan Ambon tahun 2011. Kerusuhan ini diawali oleh bentrokan antar warga di kota Ambon, Maluku, pada 11 dan 12 September tahun 2001, dua kelompok massa diketahui saling melempar batu, memblokir jalan, dan merusak kendaraan di sejumlah titik di Ambon. Hingga mengakibatkan 7 orang tewas, lebih dari 65 orang luka-luka, dan ribuan orang mengungsi. Kerusuhan ini dipicu oleh kematian seorang tukang ojek yang melibatkan unsur SARA. Polisi mengatakan, ia meninggal karena kecelakaan, tetapi berdasarkan jenis lukanya dan beberapa faktor lain, keluarga yakin ia dibunuh. Pesan-pesan SMS bahwa ia telah disiksa dan dibunuh pun ramai beredar. Lalu, saat almarhum dimakamkan, dan ratusan pelayat meninggalkan pemakaman, kerusuhan pun meletus. Oke sob, itu dia 5 sejarah terkelam yang terjadi di Indonesia. Semoga kisah-kisah kelam itu tidak terjadi lagi di bumi Nusantara ini. Sekian dulu jumpa kita kali ini. Semoga informasi yang sudah kita bahas bermanfaat, ambil hikmah dari kejadian tersebut. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar semakin berkembang dan memberikan informasi dan kisah yang terjadi untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.